Indonesia telah kehilangan salah satu talenta muda, penyanyi sekaligus peserta ajang Indonesian Idol, Melita Sidabutar. Melita dikabarkan meninggal dunia pada 8 April 2024. Sang kakak Ronald Sidabutar menyampaikan bahwa adiknya akan dimakamkan pada Kamis 11 April 2024. Hal itu Ronald sampaikan pada Senin 8 April 2024 di Rumah Duka Karolus Salemba, Jakarta Pusat. Meski demikian, Ronald menyatakan bahwa detail lokasi pemakaman Melita akan diinformasikan lebih lanjut. Ronald juga menambahkan, Melita kemungkinan akan dikuburkan berdampingan dengan kakak kandung sekaligus saudara kembarnya Melisa Sidabutar. Melisa merupakan saudara yang juga sempat ikut berkontestasi bersama Melita di ajang Indonesian Idol. Untuk pemakamannya di mana Kak? Kalau boleh tahu, kapan dan di mana? Rencananya yang pasti harinya hari Kamis, terus untuk tempatnya nanti mungkin akan Nyusul ya? konfirmasi. Ronald juga menyampaikan bahwa dirinya begitu menyayangi sang adik dan sangat kehilangan atas kepergian Melita. Ronald pun meminta maaf tak bisa memberikan banyak keterangan terkait meninggalnya sang adik. Ronald mengatakan penyebab meninggalnya Melita disebabkan karena mengalami gagal jantung sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di Eka Hospital. Belum hilang ingatan masyarakat Indonesia pada kejadian sekitar 3 tahun yang lalu. Pada 8 Desember 2020, seorang penyanyi pendatang baru, Melisa Sidabutar, berpulang akibat pembengkakan di jantung. Kini, saudari kembarnya, Melita Sidabutar, seolah menyusul sang kakak berpulang akibat gagal jantung pada Senin, 8 April 2024. Kepergian si kembar bersuara emas ini menyita perhatian masyarakat Indonesia. Lantas, siapakah Melita dan Melisa Sidabutar? Melisa dan Melita pertama kali muncul saat mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi Indonesian Idol. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Melisa dan Melita sudah sering mengikuti beragam lomba bernyanyi bersama. Keduanya mengaku mencintai dunia musik sejak duduk di bangku sekolah dasar. Saat mengikuti audisi Indonesian Idol 2021, hanya Melisa yang mendapatkan golden ticket dari para juri. Meski demikian, keduanya saling mendukung dan mengundang simpati masyarakat Indonesia. Berkat suara emasnya juga, Melisa diumumkan lolos masuk ke babak 35 besar di Indonesian Idol 2021. Setelah dikabarkan lolos, eksistensi Melisa naik. Ia mempunyai banyak penggemar dari seluruh Indonesia. Tidak hanya sang kakak, Melita pun ikut digemari banyak orang karena sama-sama memiliki suara yang indah. Namun, belum lama berkarir di dunia tarik suara. Melisa dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 8 Desember 2020. Melisa meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pemekaran di katup jantung. Kabar meninggalnya Melisa meninggalkan duka cita yang mendalam bagi Melita. Kepada para pelayat, Melita menyebut kakaknya merupakan sosok yang baik. Selain itu, semasa hidupnya, Melisa berhasil menjadi role model bagi Melita untuk terus berkarir dan berbuat baik. Kini, Melita dan Melisa telah bersatu dalam keabadian. Selamat jalan Melisa dan Melita. Terima kasih atas semua karyamu. Desember 2020.
tadi udah untuk peti ambulan udah siap. Udah ada. Yang penting Sudah jangan dibikin ini dari keluarga ya. Udah. Makanya saya tongkrongin tadi dari pagi. Jangan mau direbetin sama bilang nanti ada belum ada ini belum ada itu gitu ya Teh ya. Makasih ya Teh ya. Iya, udah Indonesia. Oh nggak usah dah, pakai ember aja. Kemudian sudah. Wah, soal dari hati kamu kan, hati nak. Ya, karena Alhamdulillah sama-sama Bu Raja Hidup Raja Hidup. nyanyi apa? Nyanyi apa? Taruhlah nyanyi itu. Baru boleh diceritakan tentang bagaimana pemindahan makam. Ceritain ya. Jadi adik kita ini Melisa Sidabutar meninggal kan 3 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Desember 2020. Kemarin hari Senin tepatnya Melita Sidabutar menyusul kakaknya dan akan dimakamkan di TPU San Diego Hills. Keluarga lagi menunggu di rumah duka Karolus dan kami keluarga di sini yang mengawal pembongkaran jenazah Melisa Sidabutar yang akan kita pindahkan ke TPU San Diego Hills. Jadi bersebelahan antara kakak dan adik karena mereka kan kembar. Oke, Bu, mungkin alasan pemindahannya sendiri maksudnya dari makamnya Melisa sendiri ke apakah memang dari pihak keluarga yang meminta atau seperti apa? Iya, pihak keluarga karena kan supaya nggak susah kan untuk ketika ziarah, jadi sekalian dan mungkin di sana juga lebih rapi dan bagus. Berarti ini memang maksudnya bukan dari permintaan Melisa atau Melisa sendiri bisa Enggak, karena kan Melita sama Melisa meninggalnya mendadak gitu kan, nggak mungkin minta seperti itu. Keluarganya, mama papanya yang mempunyai inisiatif untuk memindahkan mereka. Nanti setelah ini bakal dibawa ke Karolus lagi atau langsung Langsung ke San Diego. Mereka yang dari TPU dari rumah duka Karolus langsung ke San Diego. Kita nanti ke San Diego langsung bawanya. Berarti nanti akan sama-sama dimakamkan satu prosesi di sana atau seperti apa? Berdampingan ya? Berdampingan. Akan ada doa-doa juga. Dua Ya liang lahat pasti, gitu ya. kita kan Dua liang. kita kan Kristen biasa puji-pujian, doa, baru masukkan peti matinya ke dalam. Itu biasanya. Bu, tadi kan bisa dilihat sebelum pembongkaran juga ada doa-doa sendiri gitu. Mungkin iya, mungkin bisa dijelaskan nggak sih maksudnya apakah memang itu salah satu dari tradisi atau maksudnya memang ini? Kita kan dalam segala kegiatan harus berdoa, meminta sama Tuhan supaya kegiatan pembongkaran ini diiringi, dilancarkan sama Tuhan. Apalagi kan ini yang sudah kita kuburkan, ketika kita gali kan kita harus tetap minta sama Tuhan biar Tuhan yang lancarkan kegiatan pembongkaran jenazah adik kita ini. Bu, tapi kondisi dari keluarga Melisa gitu, terutama ibunya gitu, Ibu Melita dan Melisa itu seperti apa sih, Bu? Pasti sedih dong, apalagi nih kan anak perempuannya yang kembar 2 dipanggil dalam jangka waktu berdekatan lah ya, 3 tahun, ya pasti sedih. Mana ada orang tua yang tidak akan sedih atau menangis gitu. Tapi Inang Muda, saya manggilnya Inang Muda, itu kuat kok. Kan? Karena taat sama sering ke gereja jadi kuat. Sebelumnya memang ada riwayat sakit kah ya atau seperti apa sih, Bu? Enggak sih, ya mungkin ya tetap kehendak Tuhan lah ya. Walaupun kita sehat, kalau kehendak Tuhan sudah waktunya dipanggil ya dipanggil gitu kan. Ya namanya manusia mungkin lelah, ya kita
ada sakitnya, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Orang tuanya membawa ke rumah sakit yang terbaik kok. Ya. 8 Desember 2020. Ada udah tenang aja itu udah urusan iya udah ada penggalinya kan agak lama itu udah disiap iya kelar dan terpegang ini udah di ini kan saya Pak Kamal Pak, makanya tadi udah untuk peti ambulan udah siap. Udah ada. Yang penting sudah siap. Jangan dibikin ini dari keluarga ya. Udah. Makanya saya tongkrongin tadi dari pagi. Jangan mau direbetin sama bilang ada belum ada ini belum ada itu gitu ya teh ya. Makasih ya teh ya. Iya, udah Indonesia. Oh nggak usah dah, pakai ember aja. Sudah. Bahwa soalnya di hati hanguan, hati nak. Ya, karena Bila sama-sama buru jadi video raja video. nyanyi apa? Taruhlah nyanyi. Mari sama-sama kita nyanyi dari awal, kita mengatakan saat ku tak melihat. Masih berfoto silakan, ibu saudara. Indonesia telah kehilangan salah satu talenta muda, penyanyi sekaligus peserta ajang Indonesian Idol, Melita Sidabutar. Melita dikabarkan meninggal dunia pada 8 April 2024. Sang kakak Ronald Sidabutar menyampaikan bahwa adiknya akan dimakamkan pada Kamis 11 April 2024.
Hal itu Ronald sampaikan pada Senin 8 April 2024 di Rumah Duka Carolus Salemba, Jakarta Pusat. Meski demikian, Ronald menyatakan bahwa detail lokasi pemakaman Melita akan diinformasikan lebih lanjut. Ronald juga menambahkan, Melita kemungkinan akan dikuburkan berdampingan dengan kakak kandung sekaligus saudara kembarnya, Melissa Sidabutar. Melissa merupakan saudara yang juga sempat ikut berkontestasi bersama Melita di ajang Indonesian Idol. Untuk pemakamannya di mana Kak? Kalau boleh tahu, kapan dan di mana? Pemilikannya yang pasti harinya hari Kamis, terus untuk tempatnya nanti mungkin akan nyusul ya. Mau satu menit sih? Belum tahu. Ronald juga menyampaikan bahwa dirinya begitu menyayangi sang adik dan sangat kehilangan atas kepergian Melita. Ronald pun meminta maaf tak bisa memberikan banyak keterangan terkait meninggalnya sang adik. Ronald mengatakan penyebab meninggalnya Melita disebabkan karena mengalami gagal jantung sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di Eka Hospital. Belum hilang ingatan masyarakat Indonesia pada kejadian sekitar 3 tahun yang lalu. Pada 8 Desember 2020, seorang penyanyi pendatang baru, Melissa Sidabutar, berpulang akibat pembengkakan di jantung. Kini, saudari kembarnya, Melita Sidabutar, seolah menyusul sang kakak berpulang akibat gagal jantung pada Senin, 8 April 2024. Kepergian si kembar bersuara emas ini menyita perhatian masyarakat Indonesia. Lantas, siapakah Melita dan Melissa Sidabutar? Melissa dan Melita pertama kali muncul saat mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi Indonesian Idol. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Melissa dan Melita sudah sering mengikuti beragam lomba bernyanyi bersama. Keduanya mengaku mencintai dunia musik sejak duduk di bangku sekolah dasar. Saat mengikuti audisi Indonesian Idol 2021, hanya Melissa yang mendapatkan golden ticket dari para juri. Meski demikian, keduanya saling mendukung dan mengundang simpati masyarakat Indonesia. Berkat suara emasnya juga, Melissa diumumkan lolos masuk ke babak 35 besar di Indonesian Idol 2021. Setelah dikabarkan lolos, eksistensi Melissa naik. Ia mempunyai banyak penggemar dari seluruh Indonesia. Tidak hanya sang kakak, Melita pun ikut digemari banyak orang karena sama-sama memiliki suara yang indah. Namun, belum lama berkarir di dunia tarik suara. Melissa dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 8 Desember 2020. Melissa meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pemekaran di katup jantung. Kabar meninggalnya Melissa meninggalkan duka cita yang mendalam bagi Melita. Kepada para pelayat, Melita menyebut kakaknya merupakan sosok yang baik. Selain itu, semasa hidupnya, Melissa berhasil menjadi role model bagi Melita untuk terus berkarir dan berbuat baik. Kini, Melita dan Melissa telah bersatu dalam keabadian. Selamat jalan Melissa dan Melita. Terima kasih atas semua karyamu. Desember 2020.
Ada. Udah tenang. Tenang aja, itu udah urusan. Iya, udah. Ada. Penggalinya kan agak lama. Iya. Itu udah disiapin. Iya. Kelar dan terpegang. Ini udah di ini kan Iya. Udah itu tadi siap. saya Pak Kamal Pak, makanya tadi udah untuk peti ambulan udah siap. Udah petinya. Udah ada. Yang penting sudah siap. Jangan dibikin ini dari keluarga ya. Udah. Makanya saya tongkrongin tadi dari Pak. Jangan mau direbetin sama bilang ada belum ada ini belum ada itu gitu ya teh ya. Makasih ya teh ya. Iya, udah siap. Oh nggak usah dah, pakai ember aja. Kemudian sudah. Bahwa soalnya dari hati hanguan, hati nak. Ya, karena Bila sama-sama Bu Raja Bukido, Raja Bukido. nyanyi apa? Nyanyi apa? Taruhlah nyanyi itu. Oke, Budi boleh diceritakan tentang bagaimana pemindahan makam? Ceritain ya. Jadi adik kita ini Melisa Sidabutar meninggal kan 3 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Desember 2020. Kemarin hari Senin tepatnya Melita Sidabutar menyusul kakaknya dan akan dimakamkan di TPU San Diego Hills. Keluarga lagi menunggu di rumah duka Karolus dan kami keluarga di sini yang mengawal pembongkaran jenazah Melisa Sidabutar yang akan kita pindahkan ke TPU San Diego Hills. Jadi bersebelahan antara kakak dan adik karena mereka kan kembar. Oke, Bu, mungkin alasan pemindahannya sendiri maksudnya dari makamnya Melisa sendiri ke apakah memang dari pihak keluarga yang meminta atau seperti apa? Iya, pihak keluarga karena kan supaya nggak susah kan untuk ketika ziarah, jadi sekalian dan mungkin di sana juga lebih rapi dan bagus. Berarti ini memang bukan dari permintaan Melisa atau Melita sendiri juga? Enggak, karena kan Melita sama Melisa meninggalnya mendadak gitu kan, nggak mungkin minta seperti itu. Keluarganya, mama papanya yang mempunyai inisiatif untuk memindahkan mereka. Nanti setelah ini bakal dibawa ke Karolus lagi atau langsung Langsung ke San Diego. Mereka yang dari TPU dari rumah duka Karolus langsung ke San Diego. Kita nanti ke San Diego langsung. Berarti nanti akan sama-sama dimakamkan satu prosesi di sana atau seperti apa? Berdampingan ya. Akan ada doa-doa juga. Dua liang lahat gitu ya. Kita kan dua liang. Kita kan Kristen biasa puji-pujian, doa, baru masukkan peti matinya ke dalam. Itu biasanya. Bu, tadi kan bisa dilihat sebelum pembongkaran juga ada doa-doa sendiri gitu. Mungkin iya, mungkin bisa dijelaskan nggak sih maksudnya apakah memang itu salah satu dari tradisi atau maksudnya memang kita kan dalam segala kegiatan harus berdoa, meminta sama Tuhan supaya kegiatan pembongkaran ini diiringi, dilancarkan sama Tuhan. Apalagi kan ini yang sudah kita kuburkan, ketika kita gali kan kita harus tetap minta sama Tuhan biar Tuhan yang lancarkan kegiatan pembongkaran jenazah adik kita ini.
Bu, tapi kondisi dari keluarga Melisa gitu, terutama ibunya gitu, Ibu Melita dan Melisa itu seperti apa sih Bu? Pasti sedih dong, apalagi nih kan anak perempuannya yang kembar 2 dipanggil dalam jangka waktu berdekatan lah ya, 3 tahun, ya pasti sedih. Mana ada orang tua yang tidak akan sedih atau menangis gitu, tapi Inang Uda, saya manggilnya Inang Uda, itu kuat kok. Kan? Karena taat sama sering ke gereja, jadi Sebelumnya memang ada riwayat sakit kah ya atau seperti apa sih Bu? enggak sih, ya mungkin ya tetap kehendak Tuhan lah ya. Walaupun kita sehat, kalau kehendak Tuhan sudah waktunya dipanggil, ya dipanggil gitu kan. Ya namanya manusia mungkin lelah, ya kita ada sakitnya, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Orang tuanya membawa ke rumah sakit yang terbaik kok. Ya.